lagi sama aku Eka Rahadian. Video hari ini aku mau nge-review hiasan pesanan, yaitu produk seserahan seperti ini. Sebenarnya aku tuh nggak melayani box mika seperti ini ya teman-teman, box karton dan tutup mika seperti ini. Tapi kalau misalkan klien aku ada yang memang kepengennya bikin seserahan seperti contoh ini, itu aku sarankan untuk membawa box sendiri, lalu nanti menghiasnya bisa aku bantu. Harganya aku biasanya hargain tarifnya itu per box ya teman-teman. Jadi itu sudah termasuk biaya jasa, kemudian biaya equipment, lalu biaya properti yang digunakan. Karena box seperti ini propertinya itu tidak akan dikembalikan kembali ke sini ya teman-teman. Jadi sudah termasuk dalam harga jual atau sudah langsung dibeli sama klien seperti itu. Kalau yang box aku biasanya itu karena sistemnya sewa, jadinya kan harus dikembalikan dari box sampai juga dengan properti-properti yang dipakai harus kembali dengan lengkap gitu ya teman-teman ya. Nah ini juga bisa jadi ide bisnis teman-teman ya. Misalkan kalian itu belum bisa untuk beli box yang seperti punya aku yang sebelumnya, yang biasanya yang box yang disewain itu, ataupun juga belum bisa untuk beli-beli properti atau bunga-bunga yang import-import atau yang premium, kalian bisa juga jual box seserahan dan juga hias menggunakan box mika ataupun box karton seperti ini ya teman-teman. Jadi ini cukup hemat, nggak yang terlalu pricey, pergantian perputarannya cepat karena biasanya kan langsung dibeli nih, nggak disewain, jadi langsung dibeli dari hiasan sampai boxnya juga. Kalau aku kebetulan emang nggak ready ya box seperti ini, jadi aku sarankan klien aku untuk membawa sendiri. Tapi teman-teman bisa juga stok di rumah beberapa warna atau beberapa model, nanti klien teman-teman semuanya bisa pilih langsung di store kalian, jadi mereka nggak perlu bawa box sendiri kayak gitu ya. Oke, aku di sini cuman mau kasih tahu hiasannya aja ya teman-teman, ide untuk kalian ngehias seserahan di box karton dan tutup mika yang tutupnya itu rendah. Kan ada dua nih biasanya, ada yang tutupnya tinggi, nah itu yang tutupnya tuh mika juga tapi dia lebih tinggi seperti box-box yang aku sewain kayak gitu. Ada juga yang rendah. Sebenarnya box ini tuh cocoknya untuk makanan ya teman-teman, karena tutup mikanya tuh rendah, tapi bisa juga dipakai untuk isi barang-barang seserahan dan hasilnya juga nggak kalah cantik. Yuk langsung aja ke videonya. So guys, ini adalah penampakan dari pesanan klien aku, seserahan box karton tutup mika dengan tutup yang rendah. Yuk langsung aja kita review satu persatu ya. Oke, jadi di sini aku mau kasih lihat, di sini tuh ada seperangkat alat sholat ya teman-teman. Di sini boxnya beda daripada ketiga box yang lain karena ini adalah susulan ya teman-teman. Dan juga ini boxnya materialnya juga sedikit berbeda, tutupnya juga berbeda. Ini tutupnya seperti ada dakornya sedikit gitu, ada sponsnya gitu, jadi dia lebih apa ya, empuk-empuk gitu. Terus warnanya gold dan gak ada unsur-unsur warna pinknya. Tapi kebetulan untuk isi seperangkat alat sholatnya dia ada sentuhan pink ya teman-teman. Jadi mulai dari warna mukena, kemudian warna ini sajadahnya, nah itu semuanya warnanya pink. Dan juga untuk tasbihnya dia terbuat dari kayu gitu, jadi masih masuk. Makanya aku bikin seperti ini. Kenapa sih kak kok dilapisin sama plastik lagi? Nah ini tuh kalau misalkan aku taruh di model yang boxnya tertutup, itu tuh kayak nggak cocok gitu ya teman-teman, karena ini tuh boxnya box yang rendah banget. Ini mungkin cuma 10 cm ya segini tuh teman-teman, jadi kayak nggak, kurang cantik gitu ya kalau dibikin untuk seperangkat alat sholat untuk mas kawin. Makanya aku bikin yang model apa ya, klasik ya seperti ini ya bilangnya, seperti kayak orang-orang zaman dulu tuh bikinnya kayak gini, tapi ini tetap cantik. Nah untuk yang bentuk bunga yang paling besar ini tuh terbuat dari renda-renda yang ada di bawahnya atasan mukena ya teman-teman biasanya. Ini tinggal kita tekuk-tekuk aja seperti kelopak bunga, jadinya seperti ini. Nah untuk yang bunga yang ini terbuat dari ujung bawahnya rok mukena ya teman-teman, ada renda-rendanya seperti ini. Jadi kalau saran aku, ketika mukena itu punya renda-renda yang cantik, bordiran-bordiran yang cantik, nah itu harus diekspos ya teman-teman. Nah untuk nambah juga di sini ada bunga. Di sini aku bikinnya seperti yang kayak klasik tradisionalnya zaman dulu ya teman-teman, karena memang materialnya cocoknya seperti itu. Jadi di sini ada kelopak bunga yang aku buat dari kertas karton yang agak tebal gitu. Aku potong menyerupai kelopak bunga, lalu aku satukan seperti ini. Untuk sajadahnya ada di belakang, dan untuk yang di sini ini adalah bagian dari badan mukena ya teman-teman. Yang bagian belakang itu kan kainnya cukup panjang, jadi aku bikin sebagai apa ya namanya, pita-pita renda seperti ini, kipas-kipasan kayak gitu ya. Hasil jadinya seperti ini. Masih ada unsur pinknya karena klien aku kebetulan mintanya tema pink ya teman-teman, dan untuk bunga-bunganya juga menyesuaikan.
untuk bunga-bunga yang aku taruh di box Mika seperti ini memang berbeda dengan box yang aku pakai di box sewa. Jadi memang kualitasnya juga beda, untuk dari harganya juga beda ya teman-teman. Looknya seperti ini, tetap cantik sih, tetap sesuai tuh. Oke, kita ini masuk ke box karton dan tutup Mika ya. Di sini ada 3 box yang sama. Ini tuh sebenarnya klien aku tuh belinya set seperti itu, jadi satu set isinya ada 3 box, tapi karena barang-barangnya itu sedikit lebih banyak, jadi dia tambahin 1 box lagi yang berbeda. Jadi box yang berbeda ini aku pakai untuk seperangkat alat sholatnya aja, yang lainnya masuk ke box yang serasi yang sama seperti ini. Nah, ayo kita langsung masuk aja ke box yang pertama. Di sini ada bisa dibilang perlengkapan mandi ya teman-teman. Di sini ada handuk. Nah, handuknya ini cukup besar karena boxnya seperti ini. Jadi aku bikin yang simple aja dan nggak ribet. Ini cuma aku bikin kipas-kipasan aja. Ada 2 layer tuh supaya muat di dalam box ini. Lalu di sampingnya di sini ada 2 bra, lalu ada 2 celana dalam ya teman-teman. Ada 2 CD ya. Jadi aku bikin bentuk kelopak bunga seperti itu. Untuk CD itu biasanya bisa dibikin kayak kipas-kipasan juga seperti ini, bisa juga dibikin seperti bunga seperti itu ya. Bisa kelihatan ya teman-teman ya, tuh seperti itu. Untuk bunga-bunganya tetap menyesuaikan ya dari box sebelumnya. Jadi semua box itu diusahakan sama untuk bunga-bunga yang digunakan dan juga pita yang dipakai seperti itu. Jadi meskipun boxnya kecil, dia tetap muat ya. Untuk bra memang aku taruh di bagian belakang karena biasanya klien itu kayak malu gitu ya kalau misalkan branya diekspos. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena bra itu juga bisa juga dibikin estetik teman-teman. Tapi biasanya klien itu malu kalau misalkan terlihat. Jadi aku taruh di bagian belakang, ada warna hitam dan pink. Untuk CD-nya juga ada warna hitam dan pink seperti itu. Tuh. Next kita ke box kedua. Di sini boxnya yang paling besar dari ketiga box ini ya teman-teman. Box yang paling besar ini aku gunakan untuk isian tas, handbag, sama ada sandal ya teman-teman, sandal seperti ini. Nah, karena model tasnya itu yang tas kulit yang sedikit kaku, sandalnya juga cukup besar, jadi mau gak mau box terbesar ini aku gunakan untuk yang produk ini ya, untuk barang ini, untuk 2 barang ini. Itu bisa disatuin, nggak perlu dipisah satu-satu gitu ya teman-teman. Untuk klien juga bisa lebih hemat, dia nggak perlu nambah box banyak-banyak. Ini bisa masuk di 1 box aja, tapi tetap estetik, tetap cantik seperti itu. Nah, kalau misalkan box karton dan tutup Mika seperti ini, penggunaan bunga dan juga penggunaan pita itu cukup penting ya teman-teman, karena mempengaruhi look banget gitu. Tuh. Tapi bunganya memang nggak terlalu banyak karena menyesuaikan dengan harga yang aku pasang seperti itu. Ini di depan ada bunga 3, warnanya pink-pink, lalu ada rumput-rumputnya itu juga, ada daun-daun, di belakang ada 1. Nah, ini untuk mengisi ruang aja ya teman-teman. Untuk yang box ini aku kasih lapisan lagi bawahnya pakai kain spunbon warna coklat tua, karena ini tuh kalau misalkan kalian beli itu tuh alas bagian dalamnya tuh nggak ada lapisannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak beneran warna hijau coklatnya kertas karton itu loh, jadi kurang cantik, makanya aku lapisin lagi. Nah, teman-teman harus waspada juga ya, untuk harus diperhitungkan juga ya untuk penentuan harga jual. Jadi seperti itu harus sudah masuk ke HPP teman-teman, jadi kalian nggak rugi. Oke, ini yang terakhir. Di sini box yang paling kecil banget. Tuh, boxnya paling kecil. Ini tuh kalau misalkan di toko itu kan selalu box setnya tuh yang ini paling luar, ini yang tengah, ini yang paling dalam gitu kan kalau naruhnya. Makanya ini yang paling kecil aku kasih per kain-kainan ya teman-teman, karena kain kan bisa kita lipat sebesar apa kita mau ya. Di sini isinya ada kebaya brokat gitu, ini atasan, lalu bawahnya ini ada batik rok batik gitu teman-teman. Nah, kebetulan yang satu ini tuh nggak ada lapisan kertas spunbonnya, karena di atasannya ini dia tuh punya kayak slayer gitu dari tile di bagian lengannya, jadi bisa aku taruh di samping kanan kirinya seperti itu. Jadi menutupi alasnya yang hijau ya teman-teman. Alas bawah kertas kartonnya itu sudah tertutup. Nah, untuk atasannya ini aku lipat biasa aja, aku lipat kecil ya teman-teman, karena ini cuma kecil banget segini doang tuh. Lalu untuk roknya aku bikin seperti biasa, simple kipas-kipasan gitu. Lalu aku kasih pita. Dan bunganya di sini ada 3 seperti itu. Nah,
kelihatannya tetap cantik ya teman-teman, karena di sini ada mutiara-mutiaranya. Ini bisa kita expose, kita tunjukin supaya terlihat gitu ya, jangan disembunyikan. Karena bisa menambah estetika. Tuh. So ya, ini dia keseluruhan dari box Mika yang udah kita review ya teman-teman. Nah, itu dia penampakan dari produk yang aku hias. Untuk klien aku yang bawa box sendiri, untuk hiasannya dari aku, kemudian bunga-bunga dan propertinya juga dari aku. Mungkin teman-teman yang pengen buka sewa seserahan, pengen jualan hantaran seperti itu, kalian bisa mulai dulu nih dari box karton tutup Mika seperti ini ya teman-teman, karena modalnya nggak banyak. Kalian kalau misalkan di online, kalian bisa beli yang satuan juga ada. Nanti kalian bisa seragamin nih ukuran boxnya seperti itu. Bisa juga kalian beli yang set seperti yang aku contohin tadi. Klien aku kebetulan belinya set, jadi ada besar, sedang, ada kecil seperti itu. Tapi biasanya kayak gitu tuh agak susah ya kita menyesuaikan dengan isi seserahan yang klien kita bawa seperti itu ya. Kalau aku saranin kalian bisa beli di online itu yang ukurannya sama untuk kalian stok sendiri di rumah. Jadi kalian misalkan bawanya ada yang tasnya besar, ada yang mukenanya sajadahnya itu tebel, kalian masih bisa pakai gitu teman-teman, nggak bingung pakai size yang mana nih seperti itu. Jadi karena memang yang di online itu bisa yang 45 cm, 35 cm seperti itu, bisa diseragamin semua ukurannya kayak gitu teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan hiasnya itu standar banget, nggak yang cantik banget, terus nggak yang estetik banget, karena kita menyesuaikan dengan budget dari klien dan juga kita sesuaikan sama ukuran dari boxnya sendiri. Siapa tahu dari video ini ada teman-teman yang terinspirasi dan bisa jadi referensi untuk teman-teman semuanya untuk memulai bisnis atau bikin produk baru juga bisa ya teman-teman. Nanti mungkin lebih detailnya kalian bisa DM aku aja di IG Eka Rahadian, atau kalian bisa komen aja di bawah sini di video ini, nanti pasti aku jawab satu-satu ya. Oke ya teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga video kalian ini bermanfaat dan semoga aku bisa lebih rajin lagi untuk bikin video ya teman-teman, karena sebenarnya stok video itu banyak banget, mulai dari aku mulai menikah ya kalau nggak salah, aku tuh masih hiatus dulu dari per YouTubean. Dan kebetulan hari ini aku ada waktu untuk filming sendiri, nah makanya langsung aja aku produce videonya, karena nanti kalau misalkan aku tunda-tunda lagi pasti nanti aku hiatusnya akan lebih lama ya teman-teman, seperti itu. So sekian dulu video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.